Good morning, everybody. Today we're going to learn about Chapter 8, Things to Do on Holidays. Introduction. Dear students, in Chapter 7 we learn about the use of simple present and present continuous to express some ideas related to toys and possession. While in this chapter 8, we're going to learn about the combination of simple present and simple past to tell about things to do on holidays. Here, in these explanations, I will try to use both English and Indonesian. I hope this will be helpful to you all, my dear students. How to understand these three tenses using in Chapter 7 and 8. Simple present. Rumus 1. Subject plus verb 1. Untuk subjek he, she, it, verb satunya plus s atau es. Rumus 2. Subject plus to be plus adjective plus noun or adverb. Biasanya, para ahli menggunakan rumusan subject plus to be plus nominal predicate. Tetapi pada rumus 2 ini saya sedikit mengubah dengan fokus pada class of word atau kelas kata. Dalam bahasa Inggris dikenal 4 kelas kata. Yang pertama verb, yang kedua adjective, yang ketiga noun, yang keempat adverb. Nah, untuk kelas kata yang pertama, verb, dia mempunyai rumusan tersendiri atau polanya sendiri. Sementara untuk 3 kelas kata yang lain, yaitu adjective, noun, dan adverb, mempunyai pola yang berbeda atau pola tersendiri. Nah, kita lanjut dengan fungsi dari simple present. Fungsi dari simple present adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kegiatan sehari-hari atau rutinitas, perintah dan larangan, untuk menyatakan perasaan atau feeling, dan untuk menyatakan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tetap. Lalu kita bergerak dulu ke present continuous. Rumus subject plus to be plus verb ing. Fungsi untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung pada saat Anda berbicara. Juga untuk menyatakan kegiatan yang pasti akan dilakukan pada masa yang akan datang, mengandung kehendak yang kuat, juga mengandung kepastian. Penjelasan 1. Rumus 1, simple present, dituliskan dengan lambang S. S sama dengan subjek, yaitu I, you, he, she, it, we, you, they. Plus verb 1 atau kata kerja 1.
Kata kerja satu juga dikenal dengan kata dasar. Contoh, want, go. I want to go to the beach. We go camping. Khusus subjek he, she, it, verb satunya harus ditambahkan s atau is. Contoh, want menjadi wants, go menjadi goes, dan lain-lain. He goes camping with John. Rumus 2, simple present. Subject plus to be, am, is, are, plus adjective atau noun atau adverb. Nah, mari kita lihat apa itu adjektif. Adjektif sama dengan kata sifat. Contoh, angry, hungry, sad, beautiful, cold, nice, sweet, ugly, etc. Contoh kalimat, I am sad, she is angry, we are hungry. Kita lanjut dengan noun. Noun sama dengan kata benda. Contoh, table, teacher, chair. It is a chair. It is a table. I am a teacher. Nah, untuk anak-anak, di sini kata benda itu menyangkut benda hidup dan benda mati. Benda hidup seperti meja, batu, dan lain-lain. Lalu benda hidup itu seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu dikategorikan juga ke dalam benda, ya. Jadi jangan berpikir benda itu hanya untuk benda mati saja, termasuk benda hidup juga. Lalu nama orang bisa dikategorikan juga sebagai kata benda. Dan sekarang kita masuk ke adverb, kata keterangan. Nah, keterangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana. Contoh, here, keterangan tempat, morning, waktu, crowded city, suasana, crowded, ya, tempat dan suasana. Di situ crowdednya mewakili sebagai keterangan suasana. Digabungkan menjadi crowded city, menjadi keterangan suasana, ya, suasana kota yang ramai. Lalu kita masuk ke penjelasan 2. Di penjelasan 2 ini kita akan membahas tentang fungsi dari simple present satu per satu. Kita melihat dulu dari untuk menyatakan fakta. Tadi pada penjelasan sebelumnya kita sudah melihat tentang fungsi dari simple present itu apa. Sekarang kita akan bedah dia satu persatu. Untuk menyatakan fakta, seperti apa fakta itu? Contoh, the sun sets in the west. Rumus 1. The sun sebagai subjek kalimat. Di sini kita bisa gantikan dia dengan kata gantinya it. Sets tambah kata kerjanya set ditambahkan s. Ya.
Lalu, the sun is hot, rumus 2. Karena kata hot di sini bukan merupakan kata kerja, dia merupakan adjektif, maka subject plus to be is plus adjective hot. Kita tahu matahari pasti terbenam di ufuk barat. Itu adalah fakta. Fakta ilmiah. Atau the sun rises in the east. Itu juga fakta. Atau the ice is cold. Itu juga fakta. Lalu kita masuk mengenai untuk menyatakan kebiasaan. Contoh, we usually sleep late at night. Usually, biasanya. Kami biasanya tidur terlambat di malam hari atau tidur lat. Atau contoh lain misalnya, we usually eat 4 times a day. Kami biasanya makan 4 kali sehari. Atau bisa juga, I usually eat 3 times a day. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Kebiasaan dan rutinitas ditandai dengan kata keterangan frekuensi. Keterangan frekuensi. Usually, habitually, never, ever, always, seldom, often, rarely. Lihat buku cetak halaman 117. Di sini saya tambahkan kata keterangan habitually. Okay, habitually, rarely, never, ever. Okay. Habitually maknanya hampir sama dengan usually, habit, kebiasaan. Lalu never pernah, never tidak pernah, ever pernah, rarely jarang. Nah, kita masuk ke fungsi simple present yang berikut, kegiatan sehari-hari. Contoh, we go to school every day. We go to church every Sunday. Itu contoh lainnya. Nah, penjelasan selanjutnya, kebiasaan dan rutinitas sering ditandai dengan keterangan waktu. Every day, every week, every month, every hour, every year, 2 hours a day, dan lain-lain. Jadi anak-anak sekalian, ketika Anda melihat kalimat yang mempunyai keterangan frekuensi, habitually, never, ever, always, seldom, usually, often, rarely, atau ada keterangan waktu every day, every week, every month, every hour, every year, 2 hours a day, dengan sendirinya kalian harus sudah menyadari bahwa itu adalah kalimat simple present tense. Nah, kita masuk lagi ke fungsi dari simple present yang berikut, yaitu perintah dan larangan. Contoh, don't enter, come in please, go away, get out, don't move. Ya, biasanya di dalam film ketika ada seseorang yang lagi menodongkan senjatanya kepada orang lain dari belakang misalnya, lalu dia bilang don't move, if you move you die. Ya. Oke, kita lanjut ke feeling. Ya, fungsi dari simple present untuk menyatakan feeling atau perasaan. Contoh, she is happy. We are bored.
Nah, di sini ada suatu yang riskan, suatu kata yang riskan, yaitu bored. Nah, di sini perlu anak-anak menyadari antara kata bored dengan boring. Ya, kalau Anda hendak mengatakan bahwa saya bosan, Anda harusnya mengatakan I am bored. Kalau situasinya membosankan, Anda harus mengatakan the situation is boring. Ya, boring membosankan, bored bosan. Nah, kita lanjut. Kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tetap. Ya, fungsi dari simple present yang berikut. Kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tetap. Contoh, the train leaves at 5 p.m. Keretanya berangkat pada pukul 5 sore. It flies to Kuala Lumpur at 7 a.m. Pesawatnya terbang ke Kuala Lumpur pada jam 7 pagi. Nah, jam 5 sore dan jam 7 pagi menunjukkan pada jadwal penerbangan dan jadwal keberangkatan kereta dan pesawat. Dan itu biasanya terdapat pada schedule atau jadwal. Entah di bandara, entah juga di train station. Nah, penjelasan 3. Simple present rumus 2 sering disalah mengerti dengan present continuous tense, padahal keduanya jelas berbeda. Simple present rumus 2 tidak memiliki verb ing, sedangkan present continuous memiliki verb ing. Contoh, I am in a museum berbeda dengan I am visiting a museum. I am on the top of a mountain berbeda dengan I am climbing a mountain. Sering siswa melakukan kesalahan tersebut bila diminta untuk melakukan translate. Contoh lain, Pak Anies sedang naik kuda. Terjemahan yang benarnya adalah Pak Anies is riding a horse, bukan Pak Anies is a horse. Ya, ini hanya untuk intermezzo, biar kalian tidak tegang belajarnya. Lalu, dia sedang berenang. She is swimming, bukan she is a swim, atau bukan she is a swimming pool. Ada yang sering terjemahannya begitu, she is a swimming pool. No, she is swimming in a swimming pool. Dia sedang bernyanyi. He is singing, bukan he is a song atau he is a sing. Tidak boleh ya anak-anak. Cara membuat pertanyaan pada kalimat simple present berkata kerja, rumus 1. Nah, cara membuat pertanyaan pada kalimat simple present berkata kerja, rumus 1. Do I need to go to the river alone? Yes, you do. No, you don't. Do you go to the museum every holiday? Yes, I do. No, I don't. Do we build a sandcastle? Yes, we do. No, we don't. Do they play together every day? Yes, they do. No, they don't. Does he go to the mountain for holiday? Yes, he does. No, he doesn't. Does she go to the beach every holiday? Yes, she does. No, she doesn't. Does it work every night? Yes, it does. No, it doesn't. Nah, pada bagian ini
Pak selalu menyediakan dua jawaban, jawaban positif dan jawaban negatif. Jawaban positif selalu berupa yes, lalu dilanjutkan lagi. Jawaban no, negatif, ada lagi lanjutannya. Tidak boleh kita jawab yes lalu stop di situ. Kalau dia pertanyaannya start dengan do, jawaban yes, maka yes I do, atau yes we do, atau yes you do. Ya, tidak boleh langsung yes dan stop. Tidak. Oke, kalau dijawab yes saja dimengerti. Tetapi untuk komplitnya sesuai dengan pertanyaan. Dia mulai dengan apa? Do or does. Oke. Penjelasan 4. Perhatikan do dan pasangan subjek. Do I bla 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 question mark. Do you bla 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 question mark. Do we bla 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 question mark. Do you bla 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 question mark. Do they bla 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 question mark. Do I, do you, do we, do you, do they. Perhatikan does dan pasangan subjek. Does he bla 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 question mark. Does she bla 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 question mark. Does it bla 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 question mark. Does he, does she, does it. Itu adalah do, does dan pasangan tetap yang tidak bisa ditukar-tukar baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Cara membuat pertanyaan pada kalimat simple present tidak berkata kerja. Rumus 2. Cara membuat pertanyaan pada kalimat simple present tidak berkata kerja. Rumus 2. Am I lost in the village? Yes, you are. No, you're not. Are you on holiday? Yes, I am. No, I'm not. Are we in the city park? Yes, we are. No, we are not. Are they on the river bank? Yes, they are. No, they are not. Is he with George now? Yes, he is. No, he is not. Is Kelly at the waterfall? Yes, she is. No, she is not. Is it a zoo animal? Yes, it is. No, it is not. Penjelasan 5. To be, am, are, dan pasangan subjek. Am I bla 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 question mark. Are you bla 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 question mark. Are we bla 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 question mark. Are you bla 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 question mark. Are they bla 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 question mark. Am I, are you, are we, are you, are they. To be is dan pasangan subjeknya. Is he, is she, is it. Materi menyangkut to be, am, is, are adalah materi yang paling mudah atau paling sepele bagi mereka yang sudah pandai berbahasa Inggris, tetapi akan sangat penting bagi para pemula. Kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula adalah sebagai berikut. I am is a teacher. Salah. Yang benarnya I am a teacher. Are you go to school? Salah. Harusnya do you go to school? Karena di kalimat ini ada kata kerja go. Kalau sudah ada yang namanya kata kerja, berarti pertanyaannya harus dimulai dengan do atau does, tergantung subjek. Kalau subjeknya he, she, it, maka pertanyaan kita harus menggunakan does. Kalau subjeknya bukan he, she, it, maka harus menggunakan do.
Demikian juga kalau bukan kata kerja, maka pertanyaan kita harus dimulai dengan am atau are atau is sesuai dengan subjek. Kalau subjeknya I, pertanyaan dimulai dengan am. Kalau subjeknya you, pertanyaannya dimulai dengan are. Demikian juga we, you, they. Are. Kalau subjeknya he, maka pertanyaannya dimulai dengan is. She, it juga harus dimulai dengan to be, is. Penjelasan 6. Present continuous rumus subject plus to be plus verb ing untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Nah, anak-anak, mengapa present continuous memiliki satu rumus saja? Jawabannya karena present continuous menitik beratkan pada kegiatan atau tindakan atau aksi yang sedang terjadi pada saat sekarang, bukan kepada fakta, bukan kepada kebiasaan, bukan kepada perasaan. Present continuous selalu memerlukan kata kerja ing, ing. Dalam bahasa Inggris tidak dikenal saya sedang sedih, saya sedang lapar, saya sedang marah. Yang biasa dikenal adalah saya sedih, saya marah, saya lapar. I'm sad, I'm hungry, I'm angry. Jadi subject to be adjective, bukan subject to be verb ing, karena kata marah, sedih, lapar pada konteks ini bukanlah kata kerja. Penjelasan 7. Kata kerja ing dibuat dengan cara menambahkan ing atau ing pada verb 1. Contoh, come, coming, do, doing, run, running, have, having, make, making, play, playing, go, going. I'm doing, contoh kalimat, I'm doing my homework. You are swimming in the pool. He is climbing a tree. She is having fun at the beach. It is swimming in the river. We are visiting the museum. Cara membuat kalimat tanya dalam kalimat present continuous hampir sama dengan simple present rumus 2. Ya. Contoh kalimat pernyataannya, I am doing my homework. Pertanyaannya, am I doing my homework? You are swimming in the pool. Are you swimming in the pool? Lalu, he is climbing a tree. Is he climbing a tree? Yes, he is. No, he is not. She is having fun at the beach. Is she having fun at the beach? It is swimming in the river. Is it swimming in the river? Yes, it is. No, it is not. We are visiting the museum. Are they visiting the museum? Yes, they are. No, they are not. Penjelasan 8. Present continuous untuk menyatakan kegiatan yang pasti akan dilakukan pada masa yang akan datang, mengandung kehendak yang kuat dan kepastian. Contoh, Anda hendak pergi ke airport. Tiket Anda, tas, dan barang-barang yang lain telah Anda siapkan di teras rumah atau di dalam ruang tamu misalnya. Lalu ada yang bertanya, where are you leaving for? Anda menjawab, I'm leaving for the airport. Jawaban Anda menunjukkan kepastian sesuai dengan konteks, ya, background, latar belakang yang terjadi. Ibu Anda mengajak Anda untuk berkunjung ke rumah nenek, namun sebelumnya dia telah membuat Anda kesal. Di sini ada percakapan. Mother, Ryan, let's go to Grandma's house. Ryan, I'm not going, I'm staying home. Jawaban Ryan menunjukkan bahwa Ryan serius untuk tinggal saja di rumah. Penyebabnya adalah ia kesal dan jengkel atau marah terhadap ibundanya. Lalu kita masuk ke
penjelasan terakhir tentang simple past tense. Simple past tense, rumus 1. Subject plus verb 2. Tadi di simple present, subject plus verb 1. Di simple past tense, subject plus verb 2. Fungsi untuk menyatakan hal yang terjadi pada masa lampau. Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago, last holiday, etc. Contoh, Nurul and her family went hiking in the mountain. Buku cetak halaman 130. Tigor and his family visited the museum. Seta did her homework last holiday. Rumus 2. Subject plus to be, was atau were plus adjective atau noun atau adverb. Ingat baik-baik, di simple present rumus 2, to be-nya ada 3, am, is, are. Tetapi untuk simple past, to be-nya hanya ada 2. Ya, subject plus to be, was atau were plus adjective or noun or adverb. Contoh, I was in Kuta Beach last holiday. He was bored last holiday. The weather was very hot. They were in Lasiana Beach last holiday. We all were sad yesterday. They were made at us yesterday. Oh sorry ya, ketikanya salah. Harusnya MAD. Made, MAD, bukan MADE. Ya, mohon maaf. They were made at us yesterday. Cara membuat kalimat tanya untuk simple past tense. Rumus 1. Kata kerja. Lihat buku cetak halaman 131. Halaman 131. What did Seta do last holiday? Did Seta go to Labuan Bajo? Where did Made go last holiday? Did Made go to the beach? Jika sudah ada did dalam kalimat, maka V2 harus diubah kembali ke V1. Contoh, Made went to museum last holiday. Dalam pertanyaan akan menjadi did Made go to museum last holiday? Went verb 2 berubah menjadi go verb 1. Rumus 2, bukan kata kerja. Untuk membuat pertanyaan. Was she in Japan last holiday? Was he in Kuta Beach last holiday? Yes, she was. No, she wasn't. Were they in Raja Ampat last holiday? Where were you last holiday? Last holiday I was in Bunaken Park. Okay, was he in Kuta Beach last holiday? Ketikanya salah lagi, harusnya yes, he was. No, he was not. Oke, she-nya itu salah karena pertanyaan di atasnya dengan he ya. Was he in Kuta Beach last holiday? Yes, he was. No, he was not. Nah, kombinasi simple present dan simple past dalam percakapan singkat. Lihat buku cetak halaman 135. Di situ ada percakapan singkat. Where did you go last holiday? I went to Sadranam Beach. Where is it? It is in Gunung Kidul, Yogyakarta. What did you do there? I went swimming and snorkeling. Nah, anak-anak sekalian, mari kita menyadari bahwa kalimat 1 merupakan kalimat simple past. Kalimat 2 juga adalah kalimat simple past. Ditandai dengan holiday, did, lalu went, I went to Sadranam Beach. Nah, sedangkan kalimat 3 dan 4, ya, 3 ya, kalimat 3 dan 4, bukan kalimat simple past. Mengapa? Karena 2 kalimat itu digunakan untuk menanyakan dan menyatakan lokasi atau posisi pantai Sadranan. Di sini kita berbicara tentang fakta atau kenyataan, bukan berbicara tentang masa lampau. Maka kita harus memakai simple present tense. Kalau sudah berbicara tentang fakta, kita harus lari kembali ke simple present tense sesuai dengan fungsinya.
Nah, kalimat 5 dan 6 menggunakan kembali pola kalimat simple past karena pembicara kembali membicarakan tentang kegiatan yang dilakukan pada masa liburan, masa lampau. Ya, sekian video singkat dari saya. Semoga penjelasan-penjelasan dari saya ini bisa membantu anak-anak sekalian, minimal bisa membuka wawasan berpikir kalian ketika Anda menghadapi soal terjemahan. Anda tidak lagi merasa canggung, atau untuk skala yang lebih besar dan lebih jauh, yaitu Anda bisa mendapatkan pencerahan, Anda bisa mendapatkan ilmu yang bisa Anda pergunakan untuk masa depan Anda nanti. Sekian, terima kasih atas perhatian. Salam hormat untuk orang tua kalian masing-masing di rumah.